Nanti kalau ada yang pencetak gol terbanyak, top skor, nanti dapat hadiah dari saya. Iya, tepuk tangan semuanya. Nanti saya kasih hadiah sepatu bola produknya Titon 13. Iya. Tinggal pilih nanti mau warna apa, ada mau warna itu. Kalau mau, siapa yang mau? Kalau mau jadi top skor dulu. Top skor. Ya. Siapa yang top skor dapat sepatu dari Titon 13. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembina Porsi Kota Semarang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Bapak Agus Rudi, ada Pak Kiai Topo dan lain sebagainya. Yang kami hormati Ketua Porsi Semarang Pak Erwin serta dengan jajarannya. Masih hafal yel-yelnya adik-adik? Masih. Hah? Siapa kita? Tangannya mana tangannya? Ayo, siapa kita? Porsi Indonesia? Jaya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik adik-adik sekalian, saya tidak panjang lebar. Pada intinya kami mengharapkan pada adik-adik, nanti juga ada Mas Budi Sudarsono, kami harapkan ada di sini. Budi Sudarsono, waktu disilakan. Waktu secukupnya. Inilah. Dan Bapak Ibu boleh mengambil gambarnya untuk anak-anak muda-muda penyanyi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu yel-yelnya belum? Sudah ya? Siapa kita? Diam aja. Orang kompak hari ini semua. Ayo yel Pak Budi Sudarsono. Sepak bola harus kompak, harus semangat. Ayo semuanya ayo. Siapa kita? Porsi Indonesia. Yang sepak bola yang profesional religius. Sekarang ini sudah waktunya bahwa pemain sepak bola punya attitude bagus, punya agama yang bagus, dan punya kemampuan yang bagus. Nantinya insya Allah 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita menjadi magnet untuk sepak bola Indonesia. Itu saya yakin. Karena sekarang ini kalau di timnas enggak, saya kasih bocoran sedikit ya. Dia bisa adzan, bisa baca Quran, hafalan sedikit aja itu sudah dilulukan Pak. Kalau di yang sekarang ya. Di kita ini udah kayak, kalau bilang kayak kacang sebenarnya. Doanya udah oke, kita udah nggak ngerokok, diatur enak, itu udah apa namanya, brandnya orang kita 10% Pak. Modalnya attitude punya itu 80%, 20% hanya skill sepak bola. Bayangkan mau pilih yang mana. Jadi modalnya sudah oke, adik-adik modalnya sudah oke, tinggal kemampuan di lapangan ditunjukkan, semangat. Bisa nggak? Nah, itu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemain yang profesional religius. Yang kedua, kalau mau jadi pemain posgi, ibadah yang tertib, sholatnya yang tertib. Siapa yang sholat 5 waktu tertib? Acung! Coba, siapa ya? Hah? Coba ngacung yang tertib. Yang belum tertib, ngacung. Yang belum tertib, ya. Nah, nanti yang belum tertib di rumah mulai sekarang harus ditertibkan. Latihannya sungguh-sungguh, ibadahnya juga sungguh-sungguh. Siapa yang ngajinya tertib? Coba, ayo. Woi, luar biasa. Kasih aplaus dulu Pak, kasih aplaus. Oke. Siapa yang ngajinya kurang tertib? Pak. Tuh, kacung ya Pak. Nah, mulai sekarang nanti harus tertib. Ya, janji ya. Sekarang kita ngomong bareng-bareng. Ya. Saat nanti saya hitungan 3, kita harus kasih sial ya. Saya harus semangat
dan tertib ibadahnya. Ya, oke. 1, saya semangat main bola, tertib ibadahnya ya. 1, 2, 3. Saya Semangat main bola, tertib ibadahnya. kok pelan ini? Ya, harus semangat. Ayo diulangi. 1, tertib ibadahnya, semangat main bola. Ayo, ya, tertib ibadahnya, semangat. Ya, harus sama-sama. Ya, harus sama-sama. 1, 2, 3. Tertib ibadahnya, semangat main bola. Oke, alhamdulillah, jazakumullah. Semangat, harus seneng ya, harus seneng. Alhamdulillah, jazakumullah. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau ada kurangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan bisa menjadi pemain nasional yang religius. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu biar semangat. Siapa kita? Lagi, satu lagi yang semangat. Siapa kita? Porsi Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut Bang Budi Sudarsono. Luar biasa ya. Setelah ini kita akan tantang Bimo. Apakah betul terbukti kita loyok dengan 50 pemain? Ya. Nanti Pak Pembina juga ikut main nanti ya. Pak Indoyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kerawanipun Bapak sekalian, adik-adik yang kami cintai semuanya. Kami syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Insya Allah ini panasnya sudah mulai berkurang dan anak-anak sudah mulai agak diam karena tadi berdiri, Pak. Jadi capek campur panas. Nah, insya Allah sekarang lebih tenang. Saya menyampaikan pesan saja dari pembina pusat, bahwasanya terutama Bapak Pembina atas partisipasinya, pembinaannya selama ini, sehingga kita di Semarang ini menjadi juara 1 untuk U12 tingkat provinsi dan juara 3 untuk U10 juga tingkat provinsi. Ini suatu bentuk keberhasilan juga, namun kita juga masih terus membina karena di daerah-daerah lain pembinanya semakin meningkat, Pak. Nah, kemudian di tingkat nasional untuk U12 kita juara 3, untuk U10 juara 2. Kita apresiasi kepada teman-teman dan nanti penggantinya mestinya juga akan lebih baik lagi. Ini kalau saya menggambarkan begini, Pak. Anak-anak seusia ini itu seperti biji. Tumbuhan itu kan biji. Biji itu kan belum kelihatan akarnya, batang, daun, apalagi bunga dan buahnya belum muncul. Dan supaya biji ini tumbuh dengan baik, tentunya butuh media. Lokasi, tanah yang subur, perlu peramutan dan sebagainya. Anak-anak ini masih polos seperti halnya biji. Biji ini nanti akan tumbuh jadi pohon yang bagus tergantung media, perawatan dan seterusnya. Nah, di antaranya itu kita ini, Pak Sule. Maka dari pembina di PAC, PC, juga tingkat kota juga harus bisa kerjasama yang baik. Nah, maka dari itu kami mengingatkan, monggo di Bapak-bapak Kiai di kelompok desa, ulil amri semuanya, kita sengkuyung program dari Forsdi yang diketuai oleh Mas Erwin Daud dan kawan-kawan, sehingga nanti anak-anak ini tumbuh dengan baik seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Dan juga kami gambarkan ke adik-adik pula, jadi mohon diperhatikan ya. Kalau saya mendengar masukan nasihat dari orang tua, dari guru-guru kami dulu itu, usia ini gambarannya filosofi jari, Pak. Jari kita ini kan setiap jari ini ada 3 ruas. Satu ruasnya kalau kita hitung 5 tahun, satu jari ini berarti 1, 2, 3 ruas kali 5, 15 tahun.
15 tahun itu masih dikatakan anak-anak. Makanya rata-rata ibu-ibu mungkin Bapak mengingat rata-rata jari ini kan untuk cuti-cuti upil. Nah, upil dicuti, terus kalau kering dibunter-bunter dibuangan gitu lah. Kalau masih basah dileletke di mana? Ini pakai jari-jari ini. Atau dipakai untuk nandai telur di dalam babon itu. Diduleknya kan pakai titik, pakai jari-jari apa kelingking. Gimana? Oh pitike ngendok kan mboten mungkin agem niki Mas Dulur, mesake cilite-pitik ngene. Dianggap anak kecil. Nah ini kalau sudah 55-30 ini usia nikah, makanya tandanya jari apa cincin itu nyaruhnya di jari ini. Nah nanti kalau sudah 3 kali 5, 15, 45 ini orang manusia produktif itu di usia 45, makanya ini paling tinggi Pak. Jadi, nah kalau sudah paling tinggi ini nanti sudah mulai melemah. Makanya Bapak kalau nyimpen aset dan sebagainya itu ya usia ini kerja mempang ini. Nanti kalau sudah ini sudah 55 usia 60 tahun tinggal nunjuk. Oh kayak didol, gue bangun ini dijual untuk ini, untuk usaha ini pakai ini. Nah kalau nunjuknya benar husnul khotimah. Ini antara 60 sampai 70. Kalau nunjuknya salah su'ul khotimah. Umri umati baina sitina wasabaina. Umurnya umatku antara ini. Nah ini sekarang adik-adik ini di usia ini. Maka mari kita bina sebaik mungkin supaya nanti bisa husnul khotimah semua. Mungkin Allah paling manfaat dan barokah. Nah kita ini belum tua Pak. Kita ini masih muda karena kita masih bergaul dengan anak-anak muda. Kalau dari usia memang ada yang 50, ada yang 60 itu mengatakan tua. Kalau saya mengatakan di pendidikan, yang usia muda dan tua itu bukan ditandai umur, tapi ditandai apa yang dibicarakan. Kalau orang senang biyen ini dulu begini, berarti wis tua nih. Tapi nih kalau anak itu, kalau orang itu mengatakan besok begini, insya Allah kedepannya begini, itu masih muda. Karena yang dibicarakan ke depan. Nah, maka di usia-usia Pak Yai sudah kelihatan sepuh itu kalau bicaranya masa depan, insya Allah tambah muda Pak. Mungkin Allah paling manfaat dan barokah. Kemudian yang terakhir, proyeksi pendidikan itu ada 3. Proyeksi pendidikan itu yang pertama itu tentang akhlak. Tadi sudah disampaikan Mas Budi Sudarsono. Jadi akhlak ini dibagi 2 Pak. Yaitu akhlak atau karakter itu bagi 2, itu karakter moral dan karakter kinerja. Ini sudah diakui dunia. Kalau di tempat kita disederhanakan. Akhlak moralnya itu jujur, amanah dan muzhir. Nah, akhlak kinerja kita bekerjanya kebersamaan itu bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik. Nah, anak-anak Forsky ini sudah dilatih bagaimana dia bisa rukun, kompak, kerjasama baik di lapangan. Dalam kehidupan sehari-hari diajari jujur, amanah, dan mujib. Benar yang sampaikan Pak Budi tadi, sudah punya modal 80%, tinggal nanti bergabung dengan tim-tim lainnya itu yang 20% skillnya masing-masing. Nah maka itu yang 20% itu jangan sampai malah berkurang karena kurang membina. Nah maka dari itu pembinaan yang proyeksi karakter ini dipertahankan. Yang kedua, literasi Pak. Pendidikan marah ke depan itu literasi baca. Kita punya minat baca tapi belum punya daya baca yang bagus. Contohnya yang sudah seusia kita aja minat baca, moco WA 2 jam, 3 jam, sosial media itu kan kuat. Tapi begitu bacaannya panjang penting, wah kok pakaian di delete skip kan gitu betul ya. Karena daya bacanya kurang. Yang penting-penting kadang malah kurang, tapi tidak penting. WA grup, wah mau lucu, ditonton sing grup-grup sebulan yang lalu masih dibaca. Berarti literasi bacanya masih kurang. Nah, kita tumbuhkan Pak, gemar membaca dan seterusnya. Jadi tidak hanya bermain tapi membaca. Kemudian literasi yang kedua tentang budaya. Jangan sampai budaya luar mempengaruhi akidah kita. Ini perlu kita bedakan. Oh ini halal, haram, hak, batal dijelaskan. Yang ketiganya literasi teknologi. Kita jangan sampai ketinggalan teknologi. Karena kalau ketinggalan teknologi kita tidak bisa mengikuti zaman Pak. Jadi anak-anak ini selain
hobi sepak bola sudah diajari teknologi. Bagaimana jual beli, sekarang tidak harus punya toko, cukup pakai online bisa berkembang. Kalau kita gambarkan dulu Pak Pos itu masih pakai kendaraan apa itu? Win ya. Warna oranye, sekarang itu nggak pernah tuh Pak, karena semua serba lewat online dan seterusnya. Jadi yang itu harus diperhatikan. Yang keempat tentang manajemen keuangan. Literasi manajemen keuangan sangat penting. Jangan sampai punya modal besar tapi dihapusi, dihok dengan bisnis masuk ini juga dapat 5%, 10%, nanti gampang. Akhirnya rumah dijual, bis dijual karena dijual serahkan ke Mario Soro atau siapa waktu itulah. Itu kan gambaran karena tidak punya manajemen yang baik. Diketawani koncone kowe modal 50 juta untuk telung bulan jadi 1 juta. Wah, gelem terpengaruh dikasihkan. Saking percaya nih karena nggak punya manajemen keuangan yang bagus. Sekaya apapun warisannya banyak, tetap bisa bangkrut karena tidak punya literasi keuangan. Yang ketiganya kemampuan, punya kemampuan. Nah, kemampuan kita bina. Nah, kebetulan di sini nih teman-teman adik-adik ini kemampuannya di sepak bola, makanya di sepak bola. Di pusat Pak, saya sudah diperintah langsung oleh pembina pusat, nanti di sini dibangun sekolahan untuk posgi. Bahkan di Semarang juga sudah ada yang dapat beasiswa gitu. Berapa Pak? 2 orang ya? 2 orang beasiswa. Itu dari setiap provinsi diambil Pak. Sekian-sekian dikumpulkan. Langkah pertama seperti itu. Itu akan dibina pagi sampai siang sekolah, sorenya sepak bola, malamnya ngaji. Itu nanti akan dikembangkan di provinsi-provinsi termasuk nanti di Jawa Tengah seperti itu. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Kiranya itu sementara supaya nanti bisa mulai sesuai jadwal. Saya dikasih waktu 20 menit. Saya kira mencukupi dan insya Allah ini ada pertandingan nanti Mas Budi Sudarsono dengan tim. Saya nanti kipernya aja melawan U12. Mana U12? Coba yang U12 berdiri. U12 semua berdiri. Nah, nanti timnya Mas Budi ini dikeroyok U12. Nah, kita lihat ya. Nanti saya kipernya aja Pak. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua berdiri dulu, semua berdiri. Kita akan sesi penyerahan bola pertandingan sebagai tanda dibukanya Bapak Pembina didampingi oleh semua, Pak Zen, Pak Budi, Pak Indonesia, silakan Pak Topo, kepada wasit. Baik, nah wasit, ya, anak jangan dulu bubar, ya. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih. Sekarang coba anak-anak duduk semuanya, kembali duduk. Duduk. Iya. Silakan tim Pak Budi dulu masuk ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dan anak-anak semuanya, marilah kita berdoa. Mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini sejak dimulai sampai dengan selesai, Allah paling aman, selamat, lancar, manfaat, berhasil, sukses, barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'aka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq aina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'f'ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma alif bana qulubina wa aslih data bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumat ilan nur wa jannibna fa madaram niha wa mabaton wa barik lana bi asma'ina bisarina wa qulubina wa ibadina dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa jana sakiril matika mistina biha wa biha wa timmaha alaina. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa azbajina wa dzurriyyatina wa amalina wa fi ma razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al auladana atan solihin hafidin Quran wa sunnah wa hafidin mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanyak tetap skor. Apabila rezeki Anda bisa umrah bersama dari panitia. Matur suwun sekali lagi. Ada pepatah tadi telah disampaikan ketua ataupun Bapak Budi dan juga dari sponsor kami. Sepak bola adalah olahraga. Ada pepatah mengatakan ya sepak bola, ya ngaji, ya itu dunia, ya itu akhirat. Kata Bapak Budi Sudarsono. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Jani.